Nah, kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau Habib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Ada lagi penceramah mereka mengatakan, Kiai, kalau Kiai ini menikahi Habibah perempuan mereka, maka itu Kiai tae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab ditanya di podcastnya Bang Untung. Jadi Bapak Rizik Syihab ini ditanya tentang terkait masalah nasab ya teman-teman, yang bahwasanya apakah habaib ini yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Nabi ataupun zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya teman-teman ya, ada sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia ini ya masih mempercayai bahwasanya habaib ini adalah zuriat Nabi. Ada juga yang tidak mempercayai ya teman-teman, seperti yaitu kelompok Muhammadiyah, Al-Irsyad. Bahkan sekarang ini sebagian warga NU juga sudah tidak percaya lagi bahwasanya para habaib ini bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang membongkarnya adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ya kalau dulu kebanyakan warga NU kan percaya ya teman-teman, bahkan para habib-habib ini itu banyak yaitu di NU. Nah maka dari itu ya teman-teman, dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini banyak membuka yaitu warga NU, dan ternyata warga NU juga banyak yang tidak mengakui sekarang ini ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena karakter mereka itu ataupun perilaku mereka itu tidak mencerminkan yaitu perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ceramahnya itu sangat jauh sekali berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak yaitu jawaban dari Bapak Rizik Syihab ketika ditanya Bang Ari Untung. Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan, dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya? Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda. Kampanye ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, itu sudah selesai kan? Nah ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Nah kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu ya? Simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Maksudnya udah bertahun-tahun? Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Lakum dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi saya nggak percaya, selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib, saya mau panggil nama aja, itu hak dia. Saya mau panggil Ustadz aja, silakan. Nah, jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Antara percaya atau enggak aja gitu. Ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya, itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya paksa. Sesimpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaki-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya, jalan aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa
Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya, atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda, habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini, kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Oh iya. Terus sesimpel itu sih guys, mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Iya. Gak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya jawaban dari Bapak Rizik Syihab ketika ditanya tentang terkait masalah nasab para habaib ataupun Habib-Habib Ba'lawi ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, semestinya kalau mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau ceramah itu nggak usah lah ya mencaci maki, memprovokasi. Jadi akhlaknya itu sangat jauh sekali dengan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja teman-teman. Di dalam ceramahnya juga mereka itu selalu yaitu menyampaikan dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya. Dan bahkan yang paling parah ya teman-teman, para pahlawan seperti Imam Bonjol juga diklaim yaitu dari golongan mereka. Jadi mereka itu membelokkan sejarah ya teman-teman. Ya seperti video-video saya setengah bahas yang kemarin-kemarin itu tentang terkait bendera ya. Itu saja itu sudah mereka klaim dari para Habib, lambang Garuda para Habib. Banyak teman-teman ya, yaitu tentang terkait sejarah yang dibelokkan oleh mereka. Nah maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini banyak menyadarkan yaitu warga NU terutama ya teman-teman. Kalau warga Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi ya, dan seperti MTA, Persis, mereka sejak dari dulu itu tidak percaya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini zuriat Nabi teman-teman. Nah mereka itu tidak mudah terdoktrin ataupun tidak mudah dikibulin dengan cerita-cerita khurafat. Nah berbeda dari warga NU ya teman-teman. Ya mungkin dulu juga ada yang tidak mempercayai bahwasanya para habib ini bukan zuriat Nabi. Tapi kebanyakannya warga NU kan ya percaya bahwasanya para habib ini adalah zuriat Nabi. Tapi dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, banyak warga NU ini sekarang tidak percaya lagi bahwasanya Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Altos, Bahar bin Smith bukan zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara ilmiah ya teman-teman ya, secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, apalagi tes DNA teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini ada ceramah dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Coba mari kita simak video berikutnya. Klan keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman, Hadramaut, yang pada tahun 1800 sampai 1900 pindah ke Indonesia, mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai mereka datang mengaku, ini tidak ada instruksi dari kiai-kiai Indonesia. Di husnudzoni saja bahwa mereka ngaku turunan Nabi. Yo monggo kita husnudzon saja mereka turunan Nabi. Tapi ketika akhir-akhirnya ada hal-hal yang aneh dari keluarga mereka, di mana ada sebuah jauh panggang daripada api dari pengakuan mereka sebagai keturunan Kanjeng Nabi dengan akhlak-akhlak yang ditunjukkan, dengan doktrin-doktrin yang ditampilkan. Ada yang ngaku lagi ceramah sebagai saya ini cucunya Rasulullah, dalam tubuh saya mengalir darahnya Rasulullah. Ada lagi yang menghina-hina ulama. Ada lagi penceramah mereka mengatakan kiai, kalau kiai ini menikahi Habibah, perempuan mereka, maka itu kiai tae. Nah ini naudzubillah ini. Ada videonya. Ada lagi yang ngomong, kalau umpamanya ini pengasuh pesantren Ba'alwi ini yang ngomong, kalau kiai sudah pintar, santri sudah pintar, sudah pintar ngaji, jangan sampai merasa dirinya ini sama dengan kabaib. Kalau misalnya kiai merasa dirinya dengan ilmunya derajatnya sama dengan kabaib, maka ini kiai yang tidak akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah dari berbagai macam itu, apalagi tentang ngaku-ngaku sejarah, pembelokan sejarah, pembelokan makam, makam yang tadinya KRT Sumodiningrat kok jadi orang binnya bin Yahya, Pangeran Diponegoro jadi Pak Bud. Lah orang Jogja asli kok jadi Pak Bud, ini piye? Jadi aneh gitu. Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya, Mbah
As'ad Syamsul Arifin, itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Syamsul Arifin. Nah, Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ tidak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama, salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kiai, kakinya Habib, sendalnya Habib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini. Nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait nasab Ba'lawi. Jadi Bapak Rizik Syihab ini kalau ditanya tentang terkait masalah nasab yang seperti tadi di awal video tadi, ya mengelak teman-teman ya. Maksudnya seakan-akan Bapak Rizik Syihab ini yang terzolimi gitu ya. Padahal mereka itu yang memulainya teman-teman ya. Mereka itu yang mempermasalahkan nasab Wali Songo seperti Bahar bin Smith. Tapi teman-teman ya, kalau Bahar bin Smith ini tidak mempermasalahkan nasab Wali Songo, kemungkinan ya nasabnya itu tidak rungkat ya teman-teman. Maksudnya gini, maksudnya tidak akan ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membongkar nasab palsunya itu. Nah, maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti bahwasanya benar nggak sih ini Ba'lawi ini bersambung pada Rasulullah. Ternyata diteliti ya ternyata mereka itu nasabnya hanya bersambung kepada Ubaidillah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingin merungkatkan nasab Wali Songo, malah dirinya sendiri yang digulung oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi teman-teman, yaitu Bapak Rizik Syihab itu ya sepertinya playing victim ya. Kelompoknya yang suka menghina, maksudnya adalah Ba'lawi ya, Habib Ba'lawi ini seperti Bahar Smith yang menghina. Ada juga ya Ba'lawi yang mengatakan bahwasanya NU itu didirikan oleh para habaib. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika dibongkar balik ya, ditunjukkan bukti-buktinya bahwasanya mereka itu tidak bersambung pada Rasulullah, ini merasa terzolimi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita bertemu kembali di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.